Pemanasan global merupakan salah satu permasalahan umum yang telah dihadapi dunia yang terjadi akibat adanya peningkatan emisi gas karbon dioksida. Pemanasan global dapat disebabkan dengan adanya berbagai aktivitas manusia, salah satunya yaitu emisi dari industri seperti industri pengolahan gula. Selain itu, seiring dengan peningkatan aktivitas industri gula juga meningkatkan volume limbah cair tebu sebagai limbah cairnya. Upaya penurunan kadar karbon dioksida dan limbah cair tebu dapat dilakukan dengan pemanfaatan mikroalga sebagai penyerap kadar karbon dioksida di udara serta pengolahan limbah cair. Salah satu mikroalga yang berpotensi sebagai agen carbon capture adalah Spirulina pathensis yang memiliki fase pertumbuhan relatif singkat sehingga memerlukan kadar karbon dioksida yang cukup tinggi. Biomasa mikroalga mengandung 50% karbon dioksida dalam setiap komposisinya. Selain itu, biomasa spirulina yang mengandung auksin dan giberellin dapat dimanfaatkan sebagai biostimulan dalam kegiatan seed priming dengan meningkatkan perkecambahan pada benih. Manfaatan biomasa untuk seed priming dapat digunakan pada berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Salah satu jenis tanaman yang banyak diminati dan bernilai ekonomis di Indonesia adalah tanaman hortikultura seperti mentimun, cabai, dan tomat. Berdasarkan potensinya dalam pengurangan kadar karbon dioksida dan pengolahan limbah cair tebu, dengan bangga tim kami mengusulkan topik inovasi teknologi berupa potensi mikroalga Spirulina pathensis untuk menghasilkan biostimulan yang mampu meningkatkan kualitas benih hortikultura serta menjadi salah satu upaya dalam penurunan kadar karbon dioksida dan pengolahan limbah cair tebu. Selama proses pembuatan inovasi teknologi dalam tim kami, tentunya kami terdiri dari anggota tim yang berjiwa inovatif dan kreatif, yang terdiri dari Fitri Ayu Rahmawati sebagai ketua tim dari program studi teknik produksi benih angkatan 2021. Indah Wahyu Pratiwi sebagai anggota 2 dari program studi teknik produksi benih angkatan 2021. Karyana Samtani sebagai anggota 3 dari program studi teknik produksi benih angkatan 2021. Dan Reza Aris Hidayatullah sebagai anggota 4 dari program studi teknik produksi benih angkatan 2022. Nah, kali ini kami akan melakukan tahapan inovasi teknologi. Eits, sebelum itu diwajibkan untuk menggunakan APD laboratorium seperti jas laboratorium, sarung tangan, dan masker. Tapi sebelum itu, jangan lupa mandi yang bersih ya teman-teman. Penggunaan APD ini dimaksudkan agar menjaga tingkat aseptis atau mencegah terjadinya kontaminasi selama kegiatan berlangsung. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah pengumpulan limbah cair tebu yang langsung kami lakukan di pabrik gula Semboro. Volume limbah yang kami ambil sebanyak 5 liter. Selanjutnya, persiapan media pertumbuhan mikroalga. Mikroalga dibudidayakan pada media pooled basal medium atau BBM dengan ketentuan UTEX 2019 dengan modifikasi. Media BBM mengandung unsur hara makro dan mikro yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroalga. Pembuatan media BBM diawali dengan membuat larutan stok masing-masing komponen. Setelah media siap digunakan, tentu tahapan berikutnya adalah budidaya mikroalga pada media non-limbah. Mikroalga dibudidayakan pada media BBM dengan perbandingan 100 ml isolat dan 300 ml media. Kegiatan budidaya ini bertujuan agar mikroalga dapat beradaptasi dengan media baru serta sistem fotobioreaktor sederhana yang kami rancang.
Tahapan berikutnya yaitu budidaya mikroalga pada media berbasis limbah. Mikroalga dibudidayakan pada media BBM serta limbah pada konsentrasi 25% volume per volume dengan volume total kultur sebanyak 400 ml. Selama proses budidaya mikroalga, kami menggunakan sistem fotobioreaktor sederhana yang kami rancang, yang terdiri dari aerator sebagai penghasil udara, selang untuk menyalurkan udara, manifold sebagai pembagi udara, dan lampu LED sebagai penghasil cahaya untuk mendukung proses fotosintesis. Analisa pertumbuhan mikroalga yang dilakukan ada dua, yakni densitas sel yang bertujuan untuk mengetahui kepadatan sel. Pengamatan densitas dilakukan dengan hemositometer dan mikroskop. Pengamatan yang kedua yakni fotosel, yang dilakukan dengan mikroskop yang terhubung langsung dengan komputer, sehingga memudahkan dalam kegiatan pengamatan. Biomasa mikroalga dilakukan pada puncak pertumbuhan karena pada kondisi tersebut terjadi kepadatan sel mikroalga yang paling tinggi, sehingga semakin tinggi kepadatan selnya maka semakin banyak pula biomasa yang akan dihasilkan. Dalam sistem fotobioreaktor kami, mikroalga mencapai puncak pertumbuhan pada hari ke-11. Pemanenan dilakukan dengan cara sentrifugasi pada kecepatan 8000 rpm dengan suhu 10 derajat Celcius selama 10 menit. Biomasa mikroalga yang sudah dipanen kemudian dilakukan pengenceran untuk memudahkan dalam pembuatan konsentrasi dalam aplikasi seed priming. Taraf konsentrasi seed priming yang kami gunakan adalah 0, 30, 45, dan 60%. Aplikasi seed priming diawali dengan merendam benih dalam larutan biomasa dengan konsentrasi yang telah ditetapkan. Kemudian, benih direndam pada taraf lama waktu 0, 1, 2, dan 3 jam. Setelah melalui priming, benih dikecambahkan pada kotak perkecambahan yang telah dialasi kertas merang. Perkecambahan dilakukan dengan metode top of paper atau di atas kertas. Kemudian diinkubasi pada ruang perkecambahan dengan rasio terang banding gelap sebesar 16 banding 8 jam, suhu 28 derajat Celcius, dan kelembaban relatif 70%. Selama proses perkecambahan, dilakukan pengamatan hasil uji seed priming guna mengetahui
seed priming yang telah kami gunakan. Berdasarkan analisa, mikroalga yang kami budidaya dapat tumbuh dan berkembang di mana puncak pertumbuhan mikroalga terjadi pada hari ke-11. Hal ini mengindikasikan mikroalga yang kami budidayakan dapat mengolah limbah cair tepung, sehingga inovasi yang kami rancang dapat digunakan menjadi salah satu rujukan baru dalam pengolahan limbah cair di industri gula, serta dapat mengurangi kadar karbon dioksida apabila dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Selain itu, penggunaan biomasa mikroalga sebagai agen seed priming pada tanaman hortikultura menunjukkan hasil bahwa biomasa mikroalga dapat meningkatkan vigor dan viabilitas benih, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu inovasi baru dalam teknik invigorasi benih dengan metode biopriming.